Halo semua, perkenalkan nama saya Matthew Shanbun. Saya sendiri adalah seorang dosen musik di salah satu universitas ternama di Jabodetabek. Dan saya sendiri juga adalah seorang komposer musik kontemporer, mungkin sebuah jenis musik yang jarang kalian dengar ya, karena jarang beredar di kalangan masyarakat umum. Saya sendiri juga seorang music educator. Saya sendiri sudah mengajar musik sejak usia 17 tahun. Jadi proses belajar mengajar buat saya bukan hal yang asing. Tapi mungkin membuat podcast ada hal yang baru buat saya. Jadi saya sudah sering mengajar dalam berbagai macam setting ya, baik itu private one on one maupun kelas besar. Saya sendiri juga mengajar baik online maupun onsite, dan saya sendiri juga pernah mengajar baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi kenapa tiba-tiba saya ingin membuat podcast? Kenapa saya tiba-tiba keluar dari comfort zone saya? Mungkin salah satu alasan kenapa saya membuat podcast juga terinspirasi dari pengalaman saya belum lama ini waktu saya mengajar sebuah kelas untuk anak-anak komposisi. Dan kelas ini seharusnya membahas mengenai isu-isu terkini atau praktik terkini di dalam musik kontemporer. Dan yang menurut saya menarik adalah ketika saya membawakan topik ini dan mungkin saya mengajak mahasiswa berdiskusi ya mengenai hasil wawancara mereka dengan para komponis Indonesia di luar sana, di luar kampus mereka. Ternyata dari pembicaraan dengan tema yang sederhana ini, pembicaraan kami kemudian cukup panjang juga ya. Saya mungkin kebayang hanya berlangsung 15-30 menit, tapi kemudian panjang menjadi 2 jam. Dan banyak hal yang dibahas, bukan hanya masalah isu terkini, tapi juga kemudian kami membahas mengenai struggle para mahasiswa musik yang belajar di kampus ya, dan juga mungkin mengenai prospek mereka ke depan, dan mereka juga bertanya mengenai pengalaman saya ketika studi di luar negeri, seperti apa, bagaimana perkembangan musik kontemporer di luar negeri, di kampus di luar Indonesia, dan juga banyak pertanyaan lain, misalkan bagaimana situasi perkembangan musik di Indonesia, bagaimana masa depan musik kontemporer di Indonesia, dan lain-lain. Dan saya merasa ini sebuah pembicaraan yang menarik sebenarnya, tapi seringkali sayang banget karena terbatas di lingkungan kampus. Dan saya berpikir, sebenarnya juga pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan hanya dari kalangan mahasiswa di dalam kampus, bukan hanya mereka yang belajar musik di tingkat universitas, tapi saya yakin ini juga pertanyaan buat teman-teman yang sebenarnya berminat untuk menekuni musik sebagai sebuah panggilan hidup ya. Dan juga mungkin pertanyaan ini juga muncul bukan cuma dari kalangan mahasiswa, tapi juga dari kalangan guru musik, dari orang-orang yang mungkin mau belajar musik, tapi juga belum tahu bayangannya seperti apa kalau belajar musik secara serius. Dan saya merasa melalui podcast ini saya berusaha membagikan pengalaman saya, dan lewat pengalaman saya di kelas ini ya, saya berharap mungkin juga eh, para penonton punya motivasi atau antusiasme ya ketika mendengarkan topik-topik yang akan saya bawakan ke depannya. Karena seperti komentar mahasiswa saya, ya, ini seru loh kalau dibuat podcast, dan sebenarnya saya nggak kebayang karena saya merasa ini hal yang biasa saya bicarakan di kampus ya, tapi saya cukup kaget ketika mahasiswa berbicara bahwa ini hal yang menarik, dan saya rasa ketertarikan ini mungkin juga sebenarnya ada di kalangan lebih luas ya. Dan saya berharap saya juga boleh membagikan perspektif saya ya terhadap beberapa topik yang mungkin saya akan bahas ke depannya. Dan mungkin juga alasan kedua ya atau motivasi kenapa saya membuat podcast ini datang dari harapan saya terutama untuk perkembangan dunia musik kontemporer di Indonesia ya. Jadi sebelum saya mengambil S2 di Jerman dan S3 di Inggris, saya sudah beberapa kali mungkin memenangkan penghargaan atau meraih penghargaan baik di level nasional maupun internasional. Dan pada waktu itu mungkin masih sedikit ya
komposer di Indonesia yang mungkin dalam tanda kutip berkiprah sampai di tingkat internasional, meskipun ada tapi jarang. Dan saya merasa, saya berharap ketika saya bisa melanjutkan studi saya S2, S3, saya bisa berbagi pengalaman saya dan mungkin saya bisa mengembangkan dunia pendidikan musik kontemporer di Indonesia. Dan setelah saya kembali dari Inggris, dari S3 saya, dan mengajar di Indonesia, kemudian saya berpikir, sebenarnya mulai bermunculan juga para komponis-komponis Indonesia yang berkarya di tingkat nasional dan internasional, bahkan memiliki jumlah pencapaian yang jauh lebih hebat dari saya mungkin ya dibanding pencapaian saya pada waktu itu ya sebelum saya S2 S3. Tetapi saya berpikir juga, let's say kita semua ini meraih penghargaan internasional, tapi seberapa banyak orang yang tahu mengenai komponis Indonesia? Dan lebih jauh lagi, seberapa jauh orang bisa mengapresiasi kreativitas, mengapresiasi hasil karya komponis Indonesia. Boro-boro mengapresiasi ya, mungkin mengenal istilah musik kontemporer saja nggak ngerti gitu. Bahkan bukan masa istilah, seperti apa musik kontemporer itu juga mungkin mereka nggak ngerti. Dan saya berharap melalui podcast ini saya bisa membagikan sedikit ilmu yang saya punya ya. Mungkin masih banyak teman-teman di luar sana ya, para pakar seniman yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Tapi saya berharap lewat pengalaman saya pribadi ya, lewat beberapa pengalaman dalam mungkin menggeluti dunia komposisi ya, baik di level nasional maupun internasional, dan juga mungkin melalui pendidikan yang saya tempuh di luar negeri, saya berharap juga saya dapat membuka wawasan yang lebih luas buat teman-teman. Dan terutama sekali juga saya berharap melalui podcast ini saya boleh memperkenalkan dunia musik kontemporer secara lebih mudah ya. Karena seringkali pembicaraan mengenai musik kontemporer menurut saya hanya tertutup di lingkungan akademis dan menurut saya seharusnya nggak seperti itu ya. Tapi seringkali kondisinya seperti itu ya. Dan banyak juga ya mahasiswa-mahasiswa komposisi terutama yang datang masuk ke kampus, mereka sama sekali nggak ada ide mengenai musik kontemporer. Bayangkan ini yang mau masuk ke kampus ya, yang sudah punya kesempatan untuk masuk ke jenjang level universitas. Bagaimana dengan teman-teman yang sama sekali mungkin belum ada di level itu, dan mungkin sama sekali nggak punya exposure ya terhadap musik-musik baru ini, ya musik-musik kontemporer. Dan saya merasa why not lewat podcast ini saya membagikan ilmu saya bukan hanya di dalam lingkungan kampus ya, tapi juga kepada teman-teman, terutama teman-teman yang serius atau teman-teman yang benar-benar mempunyai motivasi untuk belajar musik lebih dalam lagi ya. Dan harapannya lewat tema-tema podcast yang akan saya bawakan ke depan, dan juga sebenarnya lewat kelas-kelas online yang saya adakan sendiri ya, saya berharap saya dapat memotivasi teman-teman. Saya berharap dapat menginspirasi dan memberikan informasi yang berharga ya. Dan juga semoga melalui podcast ke depan ini, tema-tema podcast yang akan saya bawakan ke depannya, saya boleh membantu teman-teman untuk memberikan semacam insight ya, semacam trigger atau mungkin semacam batu loncatan ya untuk mengenal musik kontemporer dan juga hal-hal terkait musik yang saya rasa juga penting mengenai pendidikan musik di level universitas maupun juga di level S2 bahkan S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saya berharap lewat podcast ini saya boleh membagikan perspektif saya dan semoga kalian boleh bisa belajar sesuatu dari podcast ini. So, demikian. Nantikan untuk podcast-podcast saya berikutnya. Terima kasih and see you.